Mari teman-teman kita masuk di pertemuan ke-8 dari 10, yaitu engine control room. Tapi pembahasan di dalam adalah tetap masih steam boiler ya. Hanya gambar ini menunjukkan engine control room. Jadi seluruh keberadaan kamar mesin dikontrol oleh engine control room ya. Di belakang foto saya itu adalah main switchboard untuk 3 unit generator. Dan yang di depan, ya, di belakang 3 orang ini adalah lebih banyak ke permesinan bantu dan mesin induk. Jadi ini termasuk udah kapal setengah modern juga ya, buatan tahun 80-an. 85 ya, pertengahan tahun 80-an. Di sini sikap kita sebagai orang-orang mesin memang kerjanya begini. Jadi mempertahankan, merawat permesinan bantu dan mesin penggerak utama itu dalam keadaan selalu sehat. Baik, saya ingin menyapa teman-teman yang masih berada di kapal khususnya dan yang sudah di darat umumnya ya. Teman-teman profesi yang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ya. Di Asia ya, semua jadi kenangan, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, yang di Arab ya, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab, di Teluk Persia, tentu bertebaran kemana-mana memperjuangkan kesejahteraan keluarga dan profesi kita. Di Afrika juga, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, Port Said, di Amerika, di Tacoma, Panama, Amerika Latin, dan lain-lainnya. Kanada juga ya, Australia, Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, yang sangat kami banggakan. Tentu kita tetap menegakkan regulasi-regulasi IMO, International Maritime Organization. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin saya perkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor, Marine Auditor, dan itu kebanggaan kami. Juga sebagai dosen maritim ya tahun 2001 sampai sekarang. Juga saya abdikan diri sebagai penulis buku terbanyak. Hingga memperoleh rekor muri, ada 3 rekor ya. Mari kita simak pada buku Profesi Marine Steam Boiler, ketel uap kapal. Modul 8, tinggal 3 lagi, 2 lagi, itu persiapan pengopakan ketel. Pengisian air ketel uap, batas mana, penunjang operasi ketel. Banyak sekali itu peraturan-peraturannya. Pengopakan dapur ketel ini pokok-pokok yang penting ya. Mematikan dapur ketel, apalagi habis menggunakan MFO DO ya. Kebocoran pipa air, nah ini pekerjaan yang paling repot. Kami juga sering. Kalau kapal tua pipanya yang air ketelnya kurang terawat dan baik, maka terjadilah ada kebocoran pipa air. Kebakaran di ruang bawah ketel, ini berbahaya ya. Jadi semua ketel dilengkapi sekelilingnya paling nggak ada 4 apar, alat pemadam api ringan, dan 1 yang besar, yang 90 kilo atau 130 kilo. Ya, untuk mencegah apabila terjadi kebakaran, tidak lari-lari kemana-mana. Ketel uap sudah memiliki 5, ya, 1 besar. Ini buku yang kita bedah, buku dengan logo PP3IP, ya, ini bagian depan.
Dan ini dibagikan untuk AT 5432. Tuh ya. Jadi tidak ada alasan ATT 2 walaupun belum pernah di kapal PT Luap, tetapi teorinya sudah diberikan semua. Teorinya itu dari kelas 543 itu sudah dikuasai betul ya. Beda tanggung jawabnya tentu. Jadi kalau kelas 3 ke 45 itu pemahaman umum, bisa menjelaskan secara umum, tapi kelas 2 itu paling enggak sudah tingkat analisa, perhitungan, dan ya macam-macam perawatan dan lain-lain. Karena boil itu item kelas, ya kita harus mematuhi regulasi kelas. Ini sangat penting supaya sedikit sekilas info pengalaman kami dari Pertamina itu 26 kapal yang kami jalani, kira-kira jadi 22 kapal semua ada ketel uapnya. Yang 4 kapal nggak ada. Tapi ketambahan setelah kami menangani di Medco offshore ini, semua yang di offshore untuk mothership-nya atau untuk offshore-nya itu menggunakan tanker-tanker, ada 4 tanker yang pernah saya jalan, 5 tanker. Di Selat Bangka sudah 3 kali tanker besar. Ya kalau di Tiaga, Sulawesi ada 2 kali ganti tanker. Kemudian di Telaga Maritim sebagai milik kapal dan swasta, dan di pendidikan, Balai Besar Pendidikan, mengajar mulai tahun 2001 sampai sekarang. Di sela-sela bekerja di kantor, saya sempatkan waktu luangnya untuk mengajar. Baik sore maupun hari Sabtu, saya pasti mengajar. Kemudian, ya ini sebagai referensi bahwa saya pernah bekerja di tanker sebagai mahasiswa 10 tahun, KKM 11 tahun, dan tentu pekerjaan ketelop ini nggak boleh main-main. Jadi nggak boleh, kalau nggak ngerti, tanya kepada yang mengerti ya. Walaupun Anda sudah menguasai teori, kalau praktiknya belum pernah, ya sebaiknya tanya dulu kepada oiler atau masinis yang lama, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita lanjutkan lagi. 3 alma mater inilah yang menjadi kebanggaan kami ya. Jadi implementasinya ya kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan saya bersyukur di perusahaan di Diklat ini mendapat ilmu ya dari akademi maupun dari STIP dan yang S2-nya di BPTKIP. Tiga-tiganya mendapat beasiswa. Jadi saya ikut prihatin, ikut peduli kepada teman-teman pasis yang berjuang sekolah ya. Kemudian ada yang ya betul nggak dapat beasiswa pasti ya banyak. Dan dia harus berjuang untuk kesejahteraan keluarga, anak istri, nganggur lagi ya. Jadi sebaik-baiknya mengimbau supaya para pasis lebih fokus kepada diklatnya ya. Yang sampai ada ya merugikan Anda ataupun sesuatu yang kurang bijak, langsung aja menghadap ke seksi pengajaran. Ya, ini tentu ada yang tapi untuk tahun 10 tahun terakhir ini semua dosen baik-baik semua. Baik yang di STIP, di BPTKIP, di tadi gerakan tahu bahwa untuk jadi pelaut itu harus memiliki sertifikat banyak. Nah, jadi para dosen ikut prihatin, saya tangkap ya sejak tahun 2010 semuanya baik. Kecuali pasisnya nggak hadir ya. Kalau hadir aja sudah sangat membantu kelulusan para pekerja. Baik, di sini ada muatan yang tentunya ada pemilik muatan bukan pemilik kapal.
Oleh karena itu, setiap kontainer itu mempunyai berat yang jelas, ya. Karena tidak mungkin orang kapal itu meriksa kapal beratnya satu persatu, ya. Jadi sebaiknya ada tanda atau berat yang jelas supaya kontainer yang lebih berat atau yang paling berat itu ditaruh di bawah, walaupun untuk pelabuhan terdekat. Ini menyangkut stabilitas kapal. Kalau semua yang berat ada di atas, kapal itu beri sedikit, nggak mau kembali. Nah, cenderung didorong lagi dengan ombak, langsung miring dan tenggelam. Jadi kerjasamanya antara pemilik kapal dengan orang kapal, juga dengan menyewa kapal. Ini yang saya maksud, bahwa urutan tanggung jawab itu, yang pertama pemilik kapal, kedua biro klasifikasi, ketiga sah bandar, empat pemilik kapal juga terlibat di dalamnya, selain dokumen-dokumen kapal harus jelas, juga tentang bobot barangnya. Baru yang terakhir inilah jadi paling berat orang kapal, ya. Nahkoda dan semua jajaran orang kapal menjadi keterbatasan, nggak tahu muatannya bagaimana, nggak tahu itu biro klasifikasi kerja baik apa enggak, atau pemilik kapal itu betul-betul menyediakan kapal 100% layak laut atau 90%. Nah, kekurangan ini dengan harapan kami mengimbau kapal itu didesain dari awal layak laut 100%. Nah, tentu kekurangannya yaitu dilengkapi oleh teman-teman, oleh bapak-bapak yang kami hormati, yaitu pemilik kapal, biro klasifikasi, sah bandar, dan pemilik muatan. Ini jelas ya kami singgung. Ini saya yang sudah pemilik muatan. Yang ketiga, ya, kepala otoritas pelabuhan ini yang dimaksud sahabatnya tidak bisa membiarkan 100% tentang kondisi kapal yang mau diizinkan berlayar. Jadi tentang muatan dan keseluruhan kapal itu, baik soal safety-nya, peralatan safety, juga frame kapal maupun muatan kapal itu sudah benar atau tidak. Ini kepala otoritas pelabuhan nggak bisa lepas tangan. Ya, mohon maaf aja, walaupun Anda sebagai regulator, kami sebagai operator juga minta dukungan dari kepala otoritas pelabuhan atau sah bandar atau port control officer untuk menegaskan bahwa pemilik kapal itu sudah melakukan hak-hak dan kewajibannya, biro klasifikasi juga, dan bahkan pemilik muatan, bahkan nahkoda, dan ini ada di pundak otoritas pelabuhan. Namanya aja otoritas, ya. Jadi Bapak sah bandar itu bisa menahan pemilik kapal, bisa menahan biro klasifikasi, bisa menahan pemilik muatan, bisa menahan nahkoda serta jajarannya. Jadi tidak berlebihan kalau saya sampaikan aspirasi dari teman-teman, siapa Pak Isa kalau ada kecelakaan yang tanggung jawab. Kalau kapal ada muatan gini, ya pertama urutannya pemilik kapal, karena pemilik kapal juga minta advice, ya, dari orang-orang yang berkepentingan, bukan minta advice saja, artinya semua dokumen harus jelas, ya, muatan harus jelas, kru kapal harus jelas, profesional apa tidak, dan seterusnya, ya. Ini artinya surat diberikan, surat izin berlayar dari sah bandar, kapal itu sudah siap, betul. Kalau ini ya, grafik untuk waktu berapa lama kapal itu berjalan dengan baik, ya. 25 tahun bukan waktu yang singkat. Jadi kalau tidak dikawal setiap tahun oleh biro klasifikasi, setiap trip oleh sah bandar, ya, dan ini pembiayaan semua dari pemilik kapal yang menyewakan kapalnya kepada pemilik muatan. Jika ini sudah berulang kali, memang saya merasa perlu. Karena filosofi ini sangat penting. Sampai hari ini masih ada, walaupun sudah kelas 2, kelas 1,
mengatakan kapal itu hanya sampai 20 tahun. Bahkan sekali-sekali ada yang 15 tahun. Ya. 15 tahun baru break even point, kembali modal. Jadi tolong diralat bahwa kapal itu minimum 25 tahun tanpa dukungan yang baik dan profesional dari 5 institusi yang hebat tadi, 5 manajemen pemilik kapal ya, yang pemegang saham khususnya, manajemen biro klasifikasi, manajemen pelabuhan, manajemen pemilik muatan, dan manajemen kapal. Jadi kalau boleh secara proporsional ya dibagi 5 paling enggak ya. Jadi ada 20% tanggung jawab manajemen, untuk di bawahnya ada pembagian manajemen ya. Ini ya mungkin saya kurang lengkap, tapi kurang lebih itulah. Bagaimana Anda mengenal boiler kalau tidak mengenal dalamnya boiler ya. Ini dokumen saya waktu penggantian pipa-pipa air yang ada di dapur itu jumlahnya tidak sangka-sangka 1.400 pipa besar dengan boiler besar dengan 3 dapur. Jadi pipa-pipa itu tidak dilas ya. Sekali lagi kecuali pipa dinding. Kalau pipa yang untuk generating tube ini tidak dilas. Apabila terjadi ledakan di dalam boiler, ya akan lepas itu pipa-pipa itu. Nah, atau ada gerakan yang tekanan atau maupun suhu yang mendadak juga bisa terjadi bukan retak tapi bergeser. Pipa ini Bapak atau teman-teman bisa lihat itu panjangnya bisa 50 pipa, terus ke sampingnya kira-kira 60 atau 70% itu bisa lebih dari 20, jadi 20 kali 50 sudah 1.000 batang pipa. Kalau ini yang terjadi 1.400 batang pipa. Ini dokumen kami untuk kapal Astro Pegasus 90.000 ton. Ya, saya juga dipercaya sebagai marine surveyor. Baik, ini pipanya ya, ini sudah agak rapi. Terus saya akan percepat dikit. Ini khususnya pendasis waktu berhubungan dengan ruang uap, ya, yang berhubungan uap pada waktu operasi, ini bisa dipraktekkan, ya bisa dipelajari dengan mudah. Langsung pengisian air ketel, ya. Saya sudah sebutkan pengisian air ketel harus pakai valve yang double. Ini satu no return, jadi setelah masuk nggak bisa balik. Satu lagi ada manual. Ini ketel uap tadi ya, ketel uap yang dengan 3 dapur. Jadi untuk kalau bekerja semua, setiap satu dapur itu 500 liter. Kalau 3 ya berarti setiap jamnya membutuhkan 1.500 liter, atau kalau sehari bongkar muatan satu hari berarti 36.000 liter bahan bakar. Ini juga ini lorong untuk meriksa bagian dalam. Ini 2 dapur, kalau tadi 3 dapur ya. Ini bisa Pak lihat boiler kita. Jadi kalau sudah nangani boiler udah hitam semua ya. Masuk hitam, keluar tinggal yang putih yang giginya. Ini seorang tip engineer ya. Memikir bagaimana nih. Nah ini lubang lalu orang untuk water drum. Jadi ini tidak boleh main-main karena lubangnya 1. Jadi di sana nggak ada lubangnya. Jadi kalau kita meriksa pipa yang bocor, yang di nomor berapa, urutan keberapa, alur berapa ya, itu masuklah di sini yang badannya kecil. Yang masuk, ditungguin di luar, jangan ditinggal. Karena itu kalau sampai, ini modelnya langsung buka semua. Kalau yang model pakai engsel, ada yang nggak tahu, ditutup, ya di dalam bisa mati di tempat itu. Hilang nafas 2 menit aja mati. Dan ini kalau kapal yang berlayar terjadi pipa bocor, waduh kita panas-panas masuk ke dalam ini.
Yang pasti saya sudah berapa kali masuk waktu masih badan kecil ya. Ini kita masuk melihat pertama yang kecil menentukan kasih kapur apa tanda pipa yang bocor, kemudian yang membuat prop itu harus masinis ya, supaya tidak bekerja berulang kali. Ini pembagian normal, pembagian kapur geter dan seterusnya. Saya lompat aja, pengupakan bahan bakar berat, MEPO dan umum, pembakaran bekerja normal ya harus ya. Yang perlu disikapi di sini antara perbandingan bahan bakar dengan udara. Jadi jangan sampai tidak sebanding sehingga mengakibatkan pembakaran gelap ya, tidak sempurna di dalam dapur. Walaupun ada pengaman-pengaman, tetap dilakukan pembakaran yang sempurna ya. Itu yang bisa sekarang itu tahun 8 kami pernah kena marpol, walaupun belum diberlakukan, tapi Singapura sudah menerapkan ya polusi udara. Jadi, ketika dari boiler ini asapnya hitam, dipoto sekali sampai 5 menit berturut-turut langsung didatangi PSC. Dan kita kena denda 5.000 dolar Singapura. Nah, ini. Dan bahaya lagi kalau pembakaran tidak sempurna diteruskan, itu bisa terjadi ledakan. Ya, ledakan di dapur kalau sampai terjadi ini, waduh, itu pipa-pipa semua itu tidak jelas kecuali pipa dinding. Jadi akan menjadi bunting atau pipa-pipa itu bagian lepas, pengerjaannya paling cepat ya 6 bulan itu. Nah, berarti kapal harus nongkrong. Oleh karena itu, ya pasti saya belajar sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Ya, jadi kebanyakan kita juga harus tanya kepada oiler jaga yang biasa mengoperasikan ini. Jadi kalau kita setelah bertanya, kita terapkan berapa perbandingan udara dan bahan bakar supaya bekerja sepenuhnya. Nanti pada bab berikutnya akan kita bicarakan tentang CT device, alat pengaman tentang boiler, dan sekarang kita lompat aja. Tindakan khusus untuk pengaman boiler. Dan ini kita singgung tindakan perawatan dan pencegahan dan lain-lain. Ya, latihan tugas seperti biasa. Dan samping pertanyaan-pertanyaan ini yang pilihan pertanyaan dalam latihan tugas, juga untuk membangkitkan motivasi teman-teman oiler, masinis untuk belajar, paling tidak meningkatkan kecerdasan Anda, meningkatkan keberanian Anda, meningkatkan kepercayaan Anda waktu mengoperasikan ketel uap. Ya, dan saran saya, kalau yang betul-betul menangani langsung atau kurang paham, ya semua pertanyaan di latihan tugas ini boleh dikerjakan dengan kertas-kertas coret-coretan gitulah dari saya. Rangkuman. Ini prosedur pengoperasian ketel uap, pipa api atau pipa uap air adalah menjadi prosedur tetap yang harus dilaksanakan dengan benar dan baik. Ini mutlak. Ya. Jadi kalau boiler itu yang utama adalah prosedur, apapun prosedur. Ya, tidak boleh menyimpang prosedur. Agar semua komponen ketel uap dapat terawat baik dan bekerja untuk jangka waktu yang lama, sampai seumur kapal beroperasi di atas 25 tahun. Jelas ya. Jangan sekali-kali menyimpang dari prosedur, ikuti aja prosedurnya, yang ditulis baik untuk perawatan air pengisian, cara pembakar boiler, cara menyetel katup keamanan dan katup-katup lainnya. Penyimpangan atau kesalahan dalam pengoperasian prosedur tetap tersebut dapat dalam modul 8 ini
dapat berakibat ketika uap tidak dapat bertahan lama dan bahkan dapat meledak atau rusak yang membuat kapal tidak dapat beroperasi sampai berbulan-bulan. Ya, jadi ini jelas peringatan ini sangat berarti, apapun peringatan berarti sudah pernah terjadi ya, atau insiden-insiden ini yang sangat berbahaya. Yang risiko paling berbahaya lagi selain korban nyawa adalah akan berbulan-bulan keluar dari operasi. Ya, kalau setengah tahun memperbaiki boiler aja berapa kerugian perusahaan. Nah, baik kata orang bijak begini, ketika kita mengajarkan anak-anak kita tentang kehidupan, anak-anak kita mengajarkan kita tentang apakah hidup itu. Nah, kalau diartikan kepada kita, ya kita bertanggung jawab pada keluarga, menjamin kehidupan, kesejahteraan, tetapi juga tentang tidak meninggalkan posisi kesehatan kita. Ya. Kira-kira demikian kurang lebihnya. Kita akan masuk di modul 9. Tetapi konsekuensinya modul 8 ini betul-betul dipahami oleh teman-teman semua ya. Saya tidak membedakan mulai dari bawah sampai atas, mulai dari klasik sampai nakoda, ya. Mulai dari Weber, Euler dan seterusnya. Yang dibedakan di atas kapal itu adalah tanggung jawabnya sesuai organisasi kapal. Tentu deskripsinya berbeda-beda. Ya, kalau untuk kepegawaian ya beda pangkat dan golongannya. Tetapi tanggung jawab ini tidak pernah lepas dari kewajiban dan hak kita. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di-sharingkan kepada teman-teman. Salam sehat, salam semangat, salam sukses selalu untuk Anda. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampai jumpa lagi di modul 9. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu atau berjumpa di modul yang ke-9.